Kalau kita lihat hasil Litbang Kompas elektabilitas Capres-Cawapres 2019, ini capresnya Bung Rizal Malarangeng di bawah 50%. Apakah Bang Rizal termasuk orang yang gusar dengan hasil survei ini dan cemas? Kalau kita lihat, jangan lihat di bawah 50% ya, karena kan tidak akan mungkin di bawah 50% pada hasil yang real, karena akan dibagi. Harus ada satu yang akan lebih 50%. Tetapi yang paling penting kalau di sini saya lihat kan gapnya masih 12%. Memang ada penelitian yang lain dari Saiful Mujani yang terakhir kan 26%. Nah, kelihatannya trennya adalah bahwa Pak Jokowi selalu berada di atas. Ya, yang di Kompas 12%, yang di Saiful Mujani 26%, tetapi dalam batas yang sangat amat cukup jauh. Karena di Amerika saja kalau sudah menang 5% itu disebut landslide. Landslide itu kayak runtuh, menang banyak lah. Menang banyak lah. Nah ini kan 12%. Apalagi kalau Saiful Mujani 26% kan lebih banyak lagi. Nah yang penting sebenarnya trennya, kalau kita lihat menjelang 3 minggu sebelum Pilpres, kalau 5 tahun lalu kan, kalau kita lihat Pak Jokowi, ini kan pengulangan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Januari beda 20%, kemudian sebulan 2 bulan sebelumnya sudah hampir sama. Ya. Nah itu menandakan bahwa ada sesuatu di sini yang sangat ketat. Hillary sama Trump juga begitu. Dari 20%, sebulan terakhir sudah hampir sama, 2%, 3%. Kalau sekarang kan nggak ada tanda-tanda ke arah sana. Justru sebenarnya ini tidak ada yang harus dicemaskan. Saya nggak, kalau cemas itu kan subjektif ya. Tetapi bagi saya ini it is not a close election. Sebenarnya kalau kita lihat yang real, kecuali ada yang kita tidak tahu. Tetapi sejauh yang bisa diamati oleh ilmu pengetahuan dari pengertian statistika yang berkembang dari saat ke saat dan dibandingkan dengan berbagai peristiwa pemilu yang lain, this is not a close election. Tidak berarti bahwa Pak Jokowi, tim kami, berpuas diri dan lengah dan jangan bekerja. Justru harus bekerja. Tetapi jangan dicampur dengan kecemasan yang berlebihan seolah-olah ini close election. This is not a close election. Masih ada 3 minggu lagi. Bagaimana kalau pandangan dari Dr. Northern Illinois University? Dalam beberapa hal sebenarnya saya sama dengan dia. Bahwa nggak usah terlalu, kubu Pak Jokowi nggak usah terlalu panik karena dia masih menang dengan survei Kompas. Begitu juga di Pak Prabowo nggak usah terlalu euforia karena masih di bawah. Cuma trennya Pak Jokowi menurun, trennya Pak Prabowo naik. Sejauh ini masih terlalu landai sebenarnya kenaikan Pak Prabowo karena itu harus kerja keras. Cuma penurunan bagi incumbent pada menjelang pemilu 3 minggu sebelum pemilu itu bisa, pertanyaannya adalah apakah penurunan ini sudutnya berubah? Ya. Kalau sudutnya berubah makin tajam, dia crossing di mana? Cross, ketemu itu ya istilahnya. Crossingnya sebelum pemilu atau tidak crossing. Nah, sejauh ini kita lihat sekali lagi masih landai karena itu Pak Prabowo jangan terlalu cepat euforia. Cuma ini bisa kalau berubah sudutnya lagi, penurunan berlanjut dan saya rasa trennya akan berlanjut menurun. Cuma kemudian setelah itu apakah crossing dan orang-orang yang tidak memilih atau tidak lagi memilih Pak Jokowi, kemana dia? Menjadi undecided karena voter itu sangat juga menentukan. atau turun kepada Pak Prabowo.